Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, ya ibadallah wa ya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru lillah wa ni'amillah. Urang sadayana dina saat ieu tiasa tepang wajah dimana tekaraos dina sasi Ramadan kaping hiji duwi ka ayeuna urang tiasa nepangan deui terutama Al-Fakir Ilallah melalui live streaming di forum silaturahmi pesantren Bukit Santri. Wa insyaallah mudah-mudahan kita bertemunya bermuwajahah di udara ada dalam lindungan rahmatnya Allah, ketetapannya Allah dan keberkahan Allah semua. Walaupun kita hanya terbatas dengan streaming, namun tidak ada salahnya awal yang Al-Fakir ucapkan, Al-Fakir doakan seluruhnya jamaah yang ikut di posil Bukit Santri mendapatkan waja'alana minal aizin wal faizin, mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menerima puasa kita, dan Allah menerima amal-amal kita, dan Allah menerima segala tingkah-tingkah kita yang baik. Dan semoga kita bertemu dengan biwajihil karim, dengan zat yang maha gagah, dengan zat yang maha mulia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wahdah, syahru ramadhan alladhi unjila bihil quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra payasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'inna min ayamin ukhur yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inilah ayat yang menjadi dasar asas setelah kita mengerjakan, mengamalkan, mengabdi kepada Allah azza wa jalla wahda, yakni dengan puasa sebulan penuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'amillah. Kita sekarang tanggal 1 Syawal, maka bergembiralah, bertakbirlah, walitukmilu iddatan, setelah menyempurnakan hari beribadah kita kepada Rabb dengan melalui ibadah puasa, dengan masuk dengan syariat, ilmu-ilmu syariat,
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla wahdah yang diterima oleh manusia yang terpilih, manusia yang teragung, manusia yang suci, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sempurna perhitungannya, walitukabirullah, dan bertakbirlah dan berkumandangkanlah Allah yang maha besar, Allah yang maha gagah, Allah yang maha agung. Oleh kita sekalian seluruhnya bertakbir, ayo takbiran terus bergema takbir di hati kita, di lisan kita, baik dengan berjalan kaki atau masuk di masjid maupun di rumah-rumah. Lalu kita sama-sama dengan saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak yang tercinta oleh kita, ayo bertakbir, bertakbir. Kenapa? Karena inilah kemenangan umat Islam. Kemenangan yang penuh dengan betul-betul kemenangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melumpuhkan hawa nafsu amarah dengan 1 bulan penuh dari mulai terbit matahari sampai tenggelamnya. Terus kita, apalagi di saat kita beribadah tahun ini, yakni karena wabah, kita doakan saudara-saudara kita yang terkena wabah, Allah sembuhkan dengan takbir yang bergema dari maghrib ke maghrib. Semoga takbir ini bagaikan gelombang di lautan yang tidak pernah berhenti, terus dari tepian ke tengah, dari tengah ke tepian, terus bergeraknya itu takbir-takbir yang dikeluarkan oleh seluruh umat Islam. Dan semoga menjadi penyembuh kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, yakni bangsa Indonesia khususnya umumnya, kepada saudara-saudara kita sedunia. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah takbir kita kepada dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Inilah takbir yang dikumandangkan oleh seluruh para sahabat, Abu Salamah dan Abu Bakar, terus Abdurrahman, terus semuanya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan terus. Jangan terputus bagaikan gelombang di lautan yang tidak pernah terputus dari tepian ke tengah, dari tengah ke tepian. Terus jangan pernah kita lemah hati kita, jangan pernah kita lemah amalan kita. Yang kedua, kita doakan yang wafat melalui wabahnya Allah, yakni COVID-19. Semoga kematiannya menjadi husnul khatimah, Semoga menjadi husnul khatimah kematiannya. Lalu ketika kita berprinsip bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dikerjakan para alim ulama, para wali-wali Allah, para sahabat-sahabat Allah yang begitu dianggapnya seperti biasa, sholat Id seperti biasa, tapi sekarang tibalah saatnya kepada di seluruh suami-suami yang ketika kebingungan, ibu-ibu kebingungan, jamaah kebingungan bagaimana ini cara mengerjakan salat Id sekeluarga. Tapi karena bimbingan ulama Allah, terus kita meminta pendapat-pendapat ulama Allah, karena ilmulah yang akan mengantarkan kita kepada datnya Allah. Ketika kita harus mengadakan sholat Id di rumah, maka tidak ada kebingungan buat kita. Kenapa? Karena ilmunya sudah tahu.
dan tidak akan ada keraguan. Jadi jangan pernah kita mengeluh, tapi Allah. Ayo kita semangat, gembira, dan jangan kita memikirkan hari esok, tapi hari ini kita harus mengumandangkan, menggemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Pujilah Allah kebesarannya, gemakanlah Allah kebesarannya. Jangan kita melihat karena kita lemah. Sekarang kita lemah. Kita mengakui kepada Allah selemah-lamanya. Kita mengakui kepada dat Allah tidak punya apa-apanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berserah dirilah kepada dat Allah. Dan jangan memikirkan kebingungan. Jangan memikirkan kebingungan. Terus gemakan takbir. Gemakan takbir. Gemakan takbir. Ayo semangat. Jangan sampai kita dirasuki oleh amarah yang ditahan 1 bulan sampai begini. Jangan banyak alasan. Hari ini, jam ini, malam ini, ayo gemakan dan gemuruhkan takbir di seluruh dunia. Yakin bahwa seluruh dunia sedang bertakbir, sedang memuji kepadamu ya Dat Allah, ya Rabb, ya Rabb. Semuanya saudara-saudara saya sedang bertakbir, sedang mengangkat dan memuji keagunganmu ya Rabb. Maka hilangkanlah wabah ya Rabb. Inilah. Maka sebagaimana dijalankan oleh para sahabat-sahabat yang begitu semangat bertakbir. Dan tidak ada alasan buat kita, baik di rumah dengan anak-anak, suami dengan istri, terus bertakbir. Agungkanlah asma Allah, tinggikanlah Allah, besarkanlah Allah. Jangan sampai kita lemah dengan pemikiran-pemikiran itu. Sebagaimana besok terus kita jalankan. Berpikirlah hari ini, jam ini, detik ini, untuk mengagungkannya Allah dengan seagung-agungnya dan dengan keyakinan dan mengakuinya hati kita kepada Dat Rabb yang Maha Agung, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah tidak ada persekutuan bagi Allah, hanya Dat Allah yang Maha Satu, yang mewujudu illallah. Kenapa kita harus berpikir besok? Sekarang aja laksanakan. Jangan bingung, karena Allah akan membukakan jalan-jalan, pintu-pintu kebersamaan bagi seluruh umat Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yurjukum bikumul usra. Maka inilah Allah yang akan membukakan jalan-jalan. Jangan gitu. Ini banyak pertanyaan bagaimana besok sholat Id. Tenang, kita akan melaksanakan sholat Id walaupun wabah, tapi jangan menjadi tirani wabahnya. Harus kita menjalankan dengan protokol yang dijalankan insya Allah. Maka kita berjalan sholat Id pakai masker. Lalu sholatnya yang sebagaimana dijalankan sholat Jumat, sholat taraweh 1 meter. Oh, itulah syariat sekarang begini. Kita laksanakan. Kalaupun yang mampu di rumah, karena ini sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah, jadi rugi kita sebenarnya kalau tidak mengerjakan sunnah. Kerugian bagi kita sebenarnya. Maka untuk itu Al-Fakir Ilallah melalui streaming forum silaturahmi Pondok Pesantren Bukit Santri mengajak seluruh jamaah. Maka banyak pertanyaan-pertanyaan, hampir pertanyaannya di berbagai masalah fikih, di berbagai masalah ini amaliyah terus, tapi Al-Fakir menjawab dengan sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kalau ada yang belum terjawab oleh Al-Fakir, al-afu minkum, maafkan. Kenapa? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan ini
yang ketika Al-Fakir harus menjawab ini datang pertanyaan, yang harus menjawab ini datang ini. Mohon dimaafkan karena Al-Fakir tidak mampu untuk menjawab seluruhnya yang masuk dari mulai para ustaz, para jamaah, para santri, seluruhnya bertanya. Alhamdulillah wa syukur wa ni'millah. Ketika dijawab dari kitab ini, terus kita menjawab sedikit-sedikit, walaupun lambat, walaupun terlambat menjawabnya. Yang penting sekarang kita niatkan hanya Allah yang segala-galanya. Kita tidak mempunyai segala-galanya. Hanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Hanya Allah kepunyaan kita seluruhnya. Allah yang memiliki makhluk seluruhnya. Tidak ada yang dipegang, hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, Allah yang maha kekal, Allah yang maha tinggi, Allah seluruhnya. Allah, 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 Allah. Isilah hati kita dengan Allah dan sampaikanlah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermunajahlah melalui Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendekatlah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Dan jangan pernah menyakiti hati para habaib ahli bait, karena itu darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir meminta dan bermohon maaf kepada seluruh jamaah. Mungkin dari jamaah ada yang tidak terjawab, mungkin dari jamaah ada yang mengharapkan jawaban yang cepat, mungkin itu. Mohon maaf kepada seluruh jamaah yang mengikuti siaran ini, ada gangguan, ya inilah. Tapi dengan tekad dan hati Al-Fakir dengan ikhlas, maka dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir malam ini bisa live streaming untuk membangkitkan, untuk mengajak, untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya, untuk terus-terusan mengumandangkan takbir. Dan di sela-sela takbir tersebut berdoalah dengan mendekatkan diri kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan ahli baitnya. Lalu kita mengagungkan para wali-wali Allah. Lalu kita mengakui kepada sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan, yang oleh Allah diberi kehebatan. Maka untuk seluruh Indonesia, Al-Fakir ilallah mendoakan, dan Al-Fakir ilallah menemukan satu obat corona. Diduga, ini baru dugaan subjektif, bahwa Al-Fakir menemukan obat anti corona. Wah, insya Allah. Tapi nanti setelah 1 Syawal atau 5 Syawal, Al-Fakir akan menayangkan menayangkan hal, yakni tentang obat yang Al-Fakir temukan. Walaupun itu baru dugaan subjektif, tapi semoga berdoalah seluruh jamaah, berdoalah seluruh jamaah bahwa inilah semoga menjadi obat anti corona. Karena kita hanya ikhtiar, sehebat-hebatnya ilmu. Kita dalam kitab Alfiah kan gitu, irfa, sehebat-hebatnya ilmunya ngapak langit, tapi tetap untuk kita itu hanya ikhtiar. Maka kita tidak bisa menyombongkan diri, maka kita tidak bisa takabur. Inilah sehebat-hebatnya, hanya dengan Allah memberikan wabah, semuanya belepotan, semuanya kebingungan. Apalagi yang awam, yang cerdas juga bingung. Lalu
dimasuki oleh munafikin, wah terus berjalan sebagaimana roda waktu berjalan, hampir kita di ini kali itu kah, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita dan mengirodakan kita sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Nah, maka sekali lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ini terjadi salat Id di tahun Hijriah kedua, yakni hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW di tahun Hijriah kedua terjadinya salat Idul Fitri. Maka sebelumnya salat sunnah itu dulu, yakni setelah takbiratul ihram maka membacakan tujuh takbiran, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu takbir yang kedua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 takbir. Lalu membacakan suratul Fatihah. Yang terbaik kita membacakan surat yang hafal kepada para imam, yang diutamakan sabihis atau surat apapun yang dibaca, monggo. Asyamsi wa duha, monggo. Yang penting kita membacakan dengan fasihah, dengan ilmunya bacaan Quran ini. Lalu rakaat yang kedua pun kita membacakan takbir 5 kali setelah takbir yang dari sujud, lalu takbir 5 kali, setelah takbir 5 kali maka membacakan suratul Fatihah. Setelah membacakan suratul Fatihah maka membacakan surat yang hafal sama kita. Kalau di rumah dari keluarga mungkin ada yang nanyakan itu caranya, sederhana saja. Saya tidak bisa hafal surat wasamsi wa duha, kita surat ad-duha ya monggo. Enggak hafal al-haqq mutakasir silakan. Kulhu pun jadi, al-falak jadi, an-nas jadi. Yang penting tadi kaifiahnya. Setelah membaca itu lalu ruku biasa, sujud biasa. Setelah beres salam maka suami itu khutbah. Khutbah berarti takbir yang pertama 9 kali khutbah itu. Lalu sebagaimana syarat yang di khutbah, hamdalahnya dibaca, sholawat Nabi dibaca terus, dan kita mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, monggo. Lalu beres, lalu si suami atau si khotib itu duduk untuk khutbah yang kedua, maka muhtasar, disingkat saja. Setelah mukadimah lalu kita membacakan ayat untuk mengamin dan beres. Lalu bersilaturahmi lah, saling memaafkan. Mungkin dari istri ada kesalahan kepada suami, mungkin suami ada kesalahan dari istri, saling memaafkan. Inilah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di tahun hijrah kedua, maka Rasul mengambil untuk ke masjid itu jalan yang sangat jauh. Kenapa? Karena ingin membagikan rahmatnya kepada umat, ingin membagikan ketetapan Allah kepada umatnya. Dan Rasul itu mengeluarkan sodako terus di perjalanannya. Setelah beres salat Id maka bergegas Rasul untuk pulang dan mengambil jalan yang pendek, tetap karena dibedakan jalannya itu untuk menyebarkan rahmatnya Allah, untuk menyebarkan ketetapannya Allah. Dan sambil bersedekah Rasul itu di perjalanan. Kenapa? Nah, kalau kita datang dari tetangga-tetangga itu suka memberi ampau ya, apa ampau, amplop ya yang isinya 2.000 yang uang baru, ya 5.000 uang baru. Itulah amalan-amalan Rasul, itu sunnah. Itulah yang mengerjakan itu Rasul sebenarnya. Cuma kita pakai amplop nggak masalah. Amplopnya 5.000 isinya 2.000 nggak menjadi masalah ya. Enggak. Kita bikin amplopnya sendiri dari kertas koran, ya, dari kertas
apa aja, yang penting ini bahwa kita tahu bahwa inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata berbagi ampau itu sunnah Rasul. Awas, hati-hati, ini keilmuannya. Maka ketika ada seorang yang memberikan ampau kepada anak-anak atau kepada orang tuanya, inilah yang dikatakan, yakni kenapa Rasul kalau mau ingin suka mengambil jalannya yang jauh, kalau pulang yang dekat. Ini ya hanya satu pendapat ulama, banyak sebenarnya, tapi yang dari kitab Ibnu Katsir itu. Tapi kita diambil yang lebih ininya, lebih afdalnya, bahwa untuk membagikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau ketetapannya Allah. Kenapa? Karena taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alana minal aidin wal faizin. Kita jawab kalau ada yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alana minal aidin wal faizin. Kita jawab adkhulu minal maqbulin. Artinya, dan semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doamu. Kan gitu itu. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bertanya bagaimana jawabannya Pak Kiai atau bagaimana Pak Jenderal atau bagaimana Ustadz, saya menjawabnya kalau ada yang mengatakan siamana wa siamaku manggo, itu banyak. Saya mau naik Sunda wae hapunten milih kelepatan. Itu kumaha sim-sim atau sami-sami. Ya sami-sami mangga, dan maksudnya sami-sami ternyata sami-sami anu mudah-mudahan orang kalebet jalmi-jalmi anu dikabul gitu ku doa anu tadi. Entong janten entong janten ya tenang we walurana gitu. Nah, itulah setelah kita bersolat Id lalu kita khutbah. Seorang suami itu sebenarnya khutbah itu mau sedikit mau yang penting suami itu ketika belajar di rumah lalu mengatakan kepada istri dan anaknya, wahai istriku tersayang, wahai anak-anakku yang tercinta, sekarang kita kena wabah, maka kita selalu berdoa kepada Allah dan kuatkanlah ikatan kita, kuatkanlah adab-adaban kita, dan jadikanlah sholat Id ini sholat yang betul-betul berkhidmat kepada hati Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga khutbah ini menjadikan wasilah bahwa sempurna kita mengerjakan Ramadan, ibadah puasa itu boleh-boleh aja gitu. Atau kita hadisnya dengan tidak memakai itu, ditulis dengan tulisan biasa saja, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi, karena ini dalam situasi kondisi memang begini. Jangan kita memberatkan diri, tapi ringankanlah pemikiran kita. Itu cuma dengan mengatakan segitu, maka wahai istriku yang tersayang, anak-anakku yang tercinta, semoga khutbah ini menjadikan wasilah kepada diri kita sekalian, kepada tangga kita, kepada saudara kita, lalu wasilah menjadikannya Allah memberikannya rahmat dan menyembuhkanlah dari penyakit-penyakit. Gitu aja gampang gitu. Lalu bertakbir lagi, lalu duduklah imam, lalu berdiri khutbah yang kedua itu, lalu berdoa kepada zat Allah. Doanya gimana? Gampang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu aja. Gitu aja. Tapi ada keraguan ya, kalau keraguan ikut nggak jadi masalah, tapi tetap aja physical distancing-nya harus dipakai, maskernya gimana kalau di zona hijau itu dari ketua MUI. Kalaupun tidak mengerjakan atau di rumah-rumah, itu tadi caranya. Inilah sedikit papaling dari Al-Fakir Ilallah tentang Syawal, tentang papaling Lebaran, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita berdoa seluruhnya. Mari kita angkat tangan kita, lalu wajah kita rendahkanlah serendah-rendahnya kepada zat
Allah Subhanahu wa taala dari malam ini. Ayo kita angkat tangan kita. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna ghaniyan sholihan warzuqna rizqan halalan thayyiban wa bi barakatil Qur'anil azim wa bi barakatin nabiyyikal karim wa bi barakatil hukmi wal ulama wal fuqaha ajma'in wa bil ijabah ya Allah ya Rasulullah. Malam ini Engkau agungkan seagung-agung seyakin bahwa Engkau lah yang maha agung ya Rabb, dan kami menerima wabah-Mu ya Rabb, tapi kami tidak kuat dan tidak mampu untuk menjalankannya. Semoga Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami, sehatanlah wal afiatanlah kami semua, saudara-saudara kami, dan semoga yang wafat karena wabah ini Kau terima menjadi syuhada-syuhada yang Engkau berikan kenikmatan, yang disembuhkan alhamdulillah, yang sebelum sembuh maka bersabarlah, berilah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang masih diberi wabah, dan hentikanlah ya Rob, hentikanlah ya Rob, hentikanlah ya Rob wabah ini, khususnya bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, yang kami banggakan ya Rob, wabil khusus dan umumnya seluruh dunia ya Rob. Maka lepaskanlah ikatan wabah dari negara kami ya Rob. Jadikanlah negara kami kembali kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atas negara yang begitu baldah thayyib warabun, dan mendapat pengampunan ghafur, mendapat pengampunan-Mu ya Rob. Ampunilah, karena malam ini malam kemenangan bagi seluruh saudara-saudara kami ya Rob, dan sehat wal afiatan seluruh. Lalu kepada pejuang-pejuang kemanusiaan, dan semoga diberi kesabaran, diberi ketenangan, diberi pemikiran yang cerdas, dan semoga diberi petunjuk untuk selalu memberikan support kepada yang diberi wabah ya Rob. Dan terima kasih kepada seluruh pejuang-pejuang kemanusiaan. Bersabarlah, dan Anda tetap akan kami doakan, dan tetap akan kami doakan. Semoga jasa dan pengorbanan-Mu wahai pejuang pahlawan kemanusiaan, Allah menerimanya dan seluruhnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan semoga hak Allah tinggikan, dan semoga batil Allah rendahkan. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alana minal aizin wal faizin. Sekian dari Al-Fakir ilallah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wal afu minkum wallahu muwafiqu ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 4 5